أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini ada di surat Asy-Syu'ara, surat ke-26. Saya akan menceritakan kisah ketika Ibrahim masih kecil. Jadi belum menjadi nabi, belum diangkat menjadi rasul. Ibrahim kecil dibesarkan di lingkungan yang terbiasa menyembah berhala atau patung. Dikisahkan ayahnya, yaitu Azar, profesinya sehari-hari adalah pembuat patung. Jadi Azar itu memahat patung, kemudian dibentuk-bentuk dan akhirnya menjadi berhala atau patung untuk kemudian dijual atau untuk disembah-sembah, untuk dimintai tolong, dimintai segala sesuatu. Intinya Azar membuat patung, menjualnya untuk dijadikan Tuhan. Nah, Ibrahim kecil luar biasa. Walaupun dia dibesarkan di lingkungan yang seperti itu, tapi akal pikirannya jernih, nuraninya jernih. Berbeda dengan kita, begitu ya. Nah, kita yang muslim sejak lahir mungkin tidak pernah terfikir seperti Ibrahim menyikapi kondisi lingkungan sekitarnya waktu itu. Jadi Ibrahim itu ketika melihat kondisi demikian, hatinya bertanya-tanya, pikirannya kritis. Kenapa ya? Itu kan patung. Patung disembah-sembah. Padahal patung itu tidak bisa berbicara, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa pula memberi madorot. Tapi kenapa harus menjadikan patung sebagai Tuhan, sebagai sembahan? Nah, inilah yang difikirkan oleh Ibrahim kecil. Jadi hebatnya Ibrahim kecil, luar biasanya Ibrahim kecil, kritis berpikir, nalarnya jalan. Dia kenapa kok bisa menjadikan patung sebagai Tuhan? Padahal Tuhan itu harus sesuatu yang bisa memberi manfaat, sesuatu yang dia juga bisa memberi madarat. Kita baca ayatnya ya. Di surat Asy-Syu'ara ayat ke-69 saya mulai, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watsul alaihim naba Ibrahim, dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah? Qalu na'budu asnaman fanadhalu laha akifin. Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Jadi kaum Ibrahim waktu itu terbiasa menyembah berhala karena memang itulah yang diwariskan oleh nenek moyang mereka dan mereka tekun menyembahnya, begitu ya. Jadi mungkin suatu sindiran yang halus dari ayat ini ya, kita yang muslim yang sudah jelas surga bagi kita, tapi kita sendiri kurang tekun dalam beribadah ya. Sementara kaumnya Ibrahim, mereka begitu tekun menyembah berhala. Berikutnya di ayat ke-72. Qala hal yasma'unakum id tad'un. Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Pertanyaan yang bagus, yang kritis ya. Jadi Ibrahim bertanya, memangnya patung itu mendengar ketika kita merintih berdoa, ketika kita memohon-mohon, minta rezeki, minta ini, minta itu? Lalu dilanjutkan di ayat 70, au yang fa'unakum au yadurun, atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu? Dan lalu apa jawaban kaumnya? Kita lihat di ayat ke-74. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alu. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu. Lalu di ayat 75 Ibrahim kembali menyangkal. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu memperhatikan apa yang kamu sembah?
Nah, di ayat 72, fa innahum aduwwuli ila rabbal alamin. Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku. Lain halnya Rabb semesta alam. Nah, di sini pikiran Ibrahim yang jernih, yang kritis, yang luar biasa. Beliau sangat bisa ikro membaca sekeliling, membaca alam semesta, membaca lingkungan sekitar. Nalarnya berbicara, masa kok minta sama patung yang nggak bisa ngapa-ngapain? Nah, sehingga dari sini ya pernyataan Ibrahim keluar, sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Rob semesta alam. Kenapa kita harus menyembah Rob semesta alam? Dia lanjutkan di ayat 78, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Karena patung itu nggak menciptakan saya, tapi Rob semesta alam yaitu Allah. Allah tuh yang menciptakan kita semua. Dan Allah juga yang senantiasa memberi hidayah, memberi petunjuk kepada kita semua. Jadi dalam setiap hari, setiap detik, dalam 24 jam Allah senantiasa mencurahkan begitu banyak hidayah kepada kita. Masalahnya di dalam diri kita. Kita bisa menangkap hidayah itu, kita bisa tidak mencerna hidayah itu, kita bisa tidak menyerap hidayah itu. Misalnya saya berada di sini, ada daun yang hijau-hijau ya. Kalau kita bisa menangkap hidayah, ada hidayah Allah di situ. Betapa kita lihat misalnya daun itu aneka ragam bentuknya. Kita mungkin dulu pernah belajar biologi, ada daun yang menyirip, ada daun, kita bisa lihat misalnya daun singkong beda dengan daun pepaya, beda dengan daun pisang, daun buah mangga, daun buah rambutan. Pokoknya semua jenis daun Allah ciptakan dengan bentuk berbeda. Ada yang besar, kecil, kemudian ada warna hijaunya pun berbeda-beda ya. Nah, jadi kalau kita melihat seperti itu, misalnya sekarang lagi tren nih, orang ingin memiliki daun-daun aglonema seperti itu ya, yang bentuk-bentuknya lucu-lucu, yang menarik, itu juga hidayah begitu. Jangan hanya kita menikmati ciptaan Allah, tapi kita tidak mensyukuri penciptanya. Nah, ini yang diajarkan oleh Ibrahim kecil kepada kita, bagaimana beliau pikirannya jernih, nalurinya bersih, sehingga bisa menyerap semua hidayah yang Allah turunkan, begitu ya. Nah, sehingga di sini Ibrahim di ayat ke-78 menyatakan alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah lah yang menciptakan aku dan Allah pula yang memberi petunjuk kepadaku. Jadi kita hidup penuh dengan curahan hidayah Allah. Salah besar ketika kita mengatakan, aduh saya mah nggak dapat hidayah, aduh saya mah belum dapat hidayah sampai sekarang juga. Salah besar, karena hidayah begitu banyak di sekeliling kita. Tadi baru satu contoh di daunan, belum contoh lain. Misalnya kita punya mata, punya telinga, itu juga bentuk hidayah. Telinga kita bisa melihat, mata kita bisa mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, itu hidayah. Cuma apa yang kita lihat, apakah kita kaitkan dengan Allah sebagai Khalik, apa yang kita dengar kita kaitkan pada Allah sebagai Khalik, atau kita abai. Itu saja masalahnya ya. Kita lanjutkan di ayat ke-80. Belum, ayat ke-79 lewat ya. Tadi ayat 78, alladzi khalaqani fahuwa yahdin, yaitu Allah yang menciptakan aku, maka Allah yang memberi petunjuk kepadaku. Di ayat 79, waladzi huwa yut'imuni wa yashqin, dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Jadi Allah lah pemberi makan dan minum kita. Sesungguhnya Allah lah ar-razzaq, Allah lah pemberi rezeki. Kita sering merasa yang memberi rezeki itu ketika kita berkemampuan untuk mencari uang sendiri, kita berkemampuan untuk berbisnis, kita bekerja, maka itulah rezeki kita. Salah besar ketika kita mengira yang pemberi rezeki itu suami kita yang bekerja, atau kantor kita, bos kita, atau mungkin pensiun kita. Salah besar. Sesungguhnya pemberi rezeki adalah Allah sebagai ar-razzaq. Allah lah yang memberi kita makan dan minum. Contoh yang menarik juga ya, misalnya kita di rumah kita memiliki kucing. Kucing itu kita pelihara, maka selama kucing menjadi tanggung jawab kita, Allah bebankan tanggung jawab itu pada diri kita. Kalau kita pergi berhari-hari dan kucingnya kita biarkan di rumah tanpa diberi makan, kucing kelaparan, kucing mati, itu salah kita. Tapi ketika kita pergi berhari-hari, di rumah kita sebetulnya banyak hewannya, binatang yang Allah ciptakan yang tidak kita pelihara, tapi ada di rumah kita. Misalnya ada nyamuk, ada lalat, ada cicak, ada kecoa mungkin, ada dan lain-lainnya begitu ya. Nah,
Tapi karena itu bukan kita yang memberi rezekinya, bukan kita yang memberi rezekinya, bukan kita yang harus bertanggung jawab kepada mereka, maka mereka akan tetap hidup karena Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka. Dan kalau kita pun melihat, misalnya membaca ya, bagaimana binatang-binatang di dalam air, misalnya ada beberapa jenis ikan di dasar laut yang ternyata makanannya itu dedaunan yang tumbuhnya tidak ada di dasar lautan, tapi ada yang bertugas mengambil dedaunan itu dan membawanya ke dalam dasar laut ya. Nah, atau misalnya kita juga sering mendengar ada hadis Rasul kalau burung pergi pagi pasti pulang sore itu dengan membawa makanan di paruhnya. Artinya itulah Allah sebagai Ar-Razzaq, Allah sebagai pemberi rezeki. Jangan sampai kita syirik kecil karena kita mengira rezeki kita ada di tangan suami kita, rezeki kita ada di bos kita, rezeki kita ada di bisnis kita, rezeki kita ada di usaha kita. Tidak, sesungguhnya rezeki itu adalah dari Allah, Allah sebagai Ar-Razzaq. Nah, kemudian di ayat ke-80 kita lanjutkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Luar biasa Ibrahim. Ini Ibrahim kecil, bukan Ibrahim yang sudah diangkat menjadi nabi. Ibrahim yang sedang mencari Tuhan, yang sedang mencari Allah. Tadi di awal sudah saya sampaikan, kita yang terlahir muslim, kadang kita tidak ngeh dengan siapa itu Allah. Dan kita tidak berusaha makrifah kepada Allah. Kita tidak berusaha mencari tahu tentang sifat-sifat Allah, asmaul husnanya misalnya ya. Kita tidak berusaha memahami, mengkaji sifat dan asmanya Allah begitu. Lain dengan Ibrahim. Ibrahim kecil itu sudah berpikir jauh, ingin mencari tahu siapa sesungguhnya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur seluruh alam semesta ini. Ini yang harus kita tiru dari Ibrahim. Ini yang harus kita pelajari dari Ibrahim, ya. Dan di ayat 81 Ibrahim mengajarkan yang akan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Jadi kalau kita sakit, sesungguhnya penyembuh nomor 1 itu Allah, bukan obat, bukan dokter. Itu hanya wasilah, itu hanya perantara. Penyembuh utama itu Allah. Maka mintalah kepada Allah. Ketika kita sakit, mintalah kepada Allah. Kita ingin sehat, Allah maafini fi badani, ya Allah sehatkan badan saya ya Allah. Allah maafini fi sam'i, ya Allah sehatkan telinga saya, pendengaran saya Allah. Allah maafini fi basari, ya Allah sehatkan pandangan saya, penglihatan saya Allah. Teruslah kita memohon kepada Allah, minta agar Allah menyehatkan kita, menyehatkan seluruh badan kita begitu ya. Dan kalau kita sakit, mohonlah kepada Allah kesembuhan. Karena kesembuhan dari Allah, insya Allah sembuh yang tidak ada bekasnya. Nah, jadi pelajaran yang luar biasa dari Ibrahim sudah sampai ayat ke-80, kita lanjutkan ke 81. Waladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan siapa itu Allah? Allah yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Al-waladzi atmau ayaghfirli khati'ati yaumaddin. Allah yang akan mematikan aku, tapi Allah pula yang akan menghidupkan aku nanti, dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Luar biasa Ibrahim ya. Beliau Rasul yang maksum, yang dijamin oleh Allah, tapi memohon kepada Allah agar nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah bersihkan dia dari segala kesalahan, Allah ampuni semua dosa dan salahnya. Harusnya kita yang memohon seperti Nabi Ibrahim. Harusnya kita yang memahami bahwa kita sekarang hidup dan kita akan mati, dan tidak mati begitu saja, tapi ada kehidupan lagi setelah kematian dan ada pertanggungjawaban. Kita yang harusnya memohon seperti Ibrahim, kita yang harusnya memohon agar Allah mengampuni segala kesalahan kita pada hari kiamat. Luar biasa Ibrahim mengajarkan kita tak terhingga nilai-nilai, tak terhingga ilmu yang luar biasa, bagaimana Ibrahim mengenal Allah, berusaha mengenal Allah, ma'rifatullah, berusaha memahami sifat-sifat Allah, berusaha memahami asmaul husna dan mengaplikasikannya, merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian ibu-ibu, mudah-mudahan dan manfaatnya. Yang salah datangnya dari saya, kebenaran datang dari Allah. Alakum rabbika wala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.